Cie, dua, tiga. Dan sana sadonya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Sumatera Barat memiliki keindahan alam yang terpopuler, sangat luar biasa dan menarik untuk dikunjungi. Sejumlah destinasinya bahkan menurut netizen mirip dengan yang ada di luar negeri. Tak terkecuali juga penilaian ini adalah sesuatu yang wajar, mengingat setiap objek wisata memiliki keunikan yang sangat terpopuler. Tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri, cukup ke Sumatera Barat saja kita sudah bisa merasakan wisata luar negeri yang begitu terpopuler. Inilah deretan tempat liburan di Sumatera Barat yang mirip dengan luar negeri. 1. Jembatan Akar Bayang dengan Jembatan Akar Cherrapunji, India. Secara fisik jembatan akar ini mirip dengan jembatan akar Cherrapunji yang ada di India. Fungsinya juga sama sebagai penghubung dua lokasi. Jembatan akar adalah jembatan yang terbentuk dari jalinan dua akar pohon yang tumbuh berseberangan dan membentang di atas aliran Batang Bayang di Kecamatan Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Dalam bahasa Minang, jembatan yang letaknya sekitar 88 km sebelah selatan kota Padang ini oleh masyarakat dinamakan Titian Akar. Jembatan ini memiliki panjang 25 meter dan lebar 1,5 meter dengan ketinggian dari permukaan sungai sekitar 10 meter. Pengerjaannya dimulai sejak 1890 di bawah pimpinan seorang tokoh masyarakat bernama Pak Yahsokan yang berasal dari Lubuk Silau. Proses merajut akar menjadi jembatan membutuhkan waktu lebih kurang 26 tahun dan jembatan dapat digunakan pada 1916. Kondisinya semakin lama semakin kuat karena semakin besarnya akar pohon beringin yang membentuknya. Pada awal Januari 2017, luapan banjir mencapai bagian dalam jembatan sehingga merusak bagian dalam jembatan ini. Untuk menjaga kelestariannya, jembatan akar ini dilengkapi dengan kawat penyangga dan papan penutup celah-celah akar. Jembatan akar saat ini murni digunakan sebagai tempat wisata. Untuk kegiatan sehari-hari, masyarakat sekitar menggunakan jembatan permanen yang dibangun 50 meter dari lokasi. 2. Danau di atas dan danau di bawah dengan Danau Luzon, Swiss. Tempat wisata yang terkenal dengan sebutan danau di atas dan danau di bawah, danau di atas dan danau di bawah, ini memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Sesuai dengan namanya, danau kembar merupakan dua buah danau yang terletak saling berdekatan dan memiliki ukuran yang hampir sama. Meskipun akrab disebut sebagai danau di atas dan danau di bawah, akan tetapi penamaan tersebut justru berbanding terbalik dengan kenyataannya. Danau yang posisinya lebih tinggi justru dinamakan danau di bawah, sedangkan danau yang lebih rendah dinamakan danau di atas. Danau di atas dan danau di bawah mirip dengan Danau Luzon di Swiss karena memiliki pemandangan indah yang dikelilingi pegunungan dan perbukitan. Meski dikatakan kembar namun ternyata kedua danau ini memiliki perbedaan yang kontras di antaranya, jika danau di atas merupakan hulu dari Sungai Batanghari yang membelah Pulau Sumatera dan bermuara di Selat Malaka. Beda halnya dengan danau di bawah yang hingga saat ini belum diketahui secara pasti kemana air dari danau di bawah dialirkan karena tidak temui sungai yang berhulu di danau ini. Perbedaan lainnya adalah tentang kedalaman kedua danau ini. Danau di atas merupakan sebuah danau yang masuk kategori dangkal, titik terdalam danau ini hanya 44 meter saja. Beda halnya dengan danau di bawah yang titik terdalamnya berada di 884 meter dari muka air. Sebuah kedalaman yang terbilang menyeramkan untuk sebuah danau. Bahkan masyarakat sekitar pun tidak berani membawa perahu hingga ke tengah danau. Satu lagi perbedaan yang berpengaruh pada aktivitas wisata pada kedua danau ini yaitu kemudahan akses. Danau di atas memiliki kemudahan akses untuk dijangkau, bahkan mobil pun bisa melaju hingga ke tepian danau. Selain airnya yang jernih kebiruan, pemandangan di sekitar danau ini juga sangat menyejukkan mata. Dijamin Anda akan betah berlama-lama di sini. Bersantai di tepi danau merupakan hal yang sangat menyenangkan untuk menikmati liburan. 3. Mentawai dengan Hawaii. Mentawai dapat dikatakan sebagai surganya bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Di sana kita seringkali disuguhkan dengan pemandangan indah, khas daerah tropis dan ramah penduduk lokal. Kebanyakan turis yang berkunjung ke Mentawai adalah turis mancanegara. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa suasana di Mentawai serasa berada di Kepulauan Hawaii.
Kepulauan Mentawai merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Barat. Meski gempa sering menyambangi Mentawai, pulau ini menyimpan banyak pesona yang membuat kita harus memasukkannya ke bucket list untuk destinasi liburan. Selain terkenal dengan keunikan budaya yang masih terjaga, Mentawai mempunyai pesona pantai yang eksotis dan ombak-ombaknya yang cantik. Posisinya yang langsung menghadap Samudera Hindia membuat kepulauan ini memiliki ombak besar yang konsisten sehingga menjadikannya surga bagi para peselancar dunia dan masuk jajaran ombak terbaik dunia. Salah satu tempat yang recommended adalah Tua Pejat. Tua Pejat adalah salah satu dari empat pulau utama Kepulauan Mentawai yang berpenghuni. Untuk dapat menuju ke Tua Pejat sebaiknya menggunakan kapal cepat, memakan waktu 4 jam perjalanan. Kapal melayani rute Padang Tua Pejat dengan jadwal kapal 3 kali seminggu. Di Tua Pejat sendiri banyak penginapan serta wisma-wisma yang dapat kita sewa dengan harga terjangkau, mulai dari Rp300.000. Ada beberapa pilihan tempat wisata pantai yang menarik yang mudah dijangkau dari Tua Pejat. 1. Pantai Jati. Pantai Jati berada 700 meter dari dermaga Tua Pejat. Dengan berjalan kaki kita dapat menikmati wisata Pantai Jati. Pantai Jati juga merupakan tempat wisata bagi masyarakat setempat. Sore hari banyak warga yang memanfaatkan pantai ini sebagai lokasi bersantai-santai. 2. Pantai Mapadegat. Pantai Mapadegat berjarak sekitar 5 km dari dermaga Tua Pejat. Pantai ini merupakan salah satu spot untuk berselancar. Pantai ini terkenal dengan ombaknya yang bulat dan panjang seperti teleskop. Untuk sampai ke Pantai Mapadegat dapat menggunakan ojek atau menyewa motor, harga sewa motor Rp100.000 per hari. 3. Pulau Aloita. Untuk dapat mengunjungi Pulau Aloita, wisatawan harus menyewa boat milik nelayan di sekitar dermaga Tua Pejat. Harga sewa berkisar Rp700.000 per hari. Memakan waktu 15 menit dari dermaga Tua Pejat, wisatawan disambut hamparan pasir putih dan pantai berwarna biru muda yang jernih. Di sini wisatawan dapat berenang dan berselancar. Pulau Aloita merupakan pulau andalan pariwisata Kepulauan Mentawai karena di pulau ini terdapat resort berkelas yaitu Aloita Resort. Jadi kalau ingin menikmati pesona Pulau Aloita lebih lama kita dapat menyewa fasilitas di Aloita Resort. Dan perlu diingat, resort ini mempunyai kamar terbatas sehingga pengunjung yang ingin menginap harus memesan 1 bulan sebelumnya. 4. Pulau Awera. Pulau Awera berada tidak jauh dari Pulau Aloita, namun kita tetap harus menggunakan boat untuk menuju pulau ini. Pulau Awera mempunyai pantai dengan air biru kehijauan serta mempunyai banyak terumbu karang. Pantai di Pulau Awera mempunyai air yang tenang sehingga cocok untuk snorkeling dan diving. Di pulau ini tersedia resort Awera dan juga resort-resort kecil yang disediakan penduduk di sekitar di pulau ini. Bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke Kepulauan Mentawai sebaiknya mengetahui waktu yang tepat. Untuk dapat berselancar sebaiknya wisatawan datang pada bulan April sampai September karena ombak di Kepulauan Mentawai sampai pada puncaknya. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk mengunjungi Mentawai? 4. Padang Mengateh dengan New Zealand. Padang Mengateh adalah sebuah lokasi di Kabupaten 50 Kota yang memiliki padang rumput yang sangat luas. Di tempat inilah dibangun balai pembibitan ternak unggul. Selain padang rumput di lokasi ini juga banyak sapi unggulan yang lepas memakan rumputan. Panorama alam yang mempesona serta hamparan padang rumput hijau yang luas menjadi salah satu ciri khas padang rumput Mengateh. Padang rumput ini memiliki luas 280 hektar. Ada banyak orang mengatakan bahwa Padang Mengateh mirip dengan desa Hobbit yang terletak di mata-mata North Island, New Zealand. Karena keindahan alamnya Padang Mengateh ini, tak salah jika banyak wisatawan yang menganggap Padang Mengateh ini sebagai New Zealandnya Indonesia, Sumatera Barat. Untuk kamu yang ingin berkunjung ke tempat New Zealandnya Sumbar, tidak butuh waktu lama untuk bisa sampai ke sini. Karena jaraknya sekitar 2 km dari jalan raya yang menghubungkan Payakumbuh Lintau. Lokasinya ini berada di Kecamatan Buhat, Kabupaten 50 Kota. Kesejukan alam ditambah dengan menyaksikan ribuan sapi-sapi berbaris melahap rumput di dalam savana membuat kita tak percaya tengah berada di Indonesia. Savana atau padang rumput yang membentang sejauh mata memandang itu dilatari oleh Gunung Sago yang luar biasa cantiknya. Dengan spot yang luas dan indah ini sangat cocok banget buat hunting foto dan jadi tempat wisata pilihan saat liburan.
5. Jam gadang dengan jam Big Ben London. Jam gadang adalah nama untuk menara jam yang terletak di pusat kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Indonesia. Menara jam ini memiliki jam dengan ukuran besar di 4 sisinya sehingga dinamakan jam gadang, sebutan bahasa Minangkabau yang berarti jam besar. Selain sebagai pusat penanda kota Bukit Tinggi, jam gadang juga telah dijadikan sebagai objek wisata dengan diperluasnya taman di sekitar menara jam ini. Taman tersebut menjadi ruang interaksi masyarakat baik di hari kerja maupun di hari libur. Acara-acara yang sifatnya umum biasanya diselenggarakan di sekitar taman dekat menara jam ini. Jam gadang memiliki denah dasar seluas 13x4 meter. Bagian dalam menara jam setinggi 26 meter ini terdiri dari beberapa tingkat, dengan tingkat teratas merupakan tempat penyimpanan bandul. Bandul tersebut sempat patah hingga harus diganti akibat gempa pada tahun 2007. Terdapat 4 jam dengan diameter masing-masing 80 cm pada jam gadang. Jam tersebut didatangkan langsung dari Rotterdam, Belanda melalui pelabuhan Teluk Bayur dan digerakkan secara mekanik oleh mesin yang hanya dibuat 2 unit di dunia, yaitu jam gadang itu sendiri dan Big Ben di London, Inggris. Berikut ini 3 hal yang wajib dilakukan saat sobat pesona wisata di jam gadang. Menyusuri Taman Monumen Proklamator Bung Hatta yang letaknya tidak jauh dari jam gadang jika ingin menikmati suasana yang lebih sepi dan sedikit menjauh dari keramaian. Jangan lupa juga untuk mampir ke Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta jika sobat ingin menambah wawasan akan sejarah perjuangan bangsa. Setelah berkeliling taman, menikmati nasi kapau yang merupakan kuliner khas Bukit Tinggi adalah pilihan yang tepat. Warung nasi kapau yang bertebaran hampir di setiap sudut taman jam gadang dijamin akan menggugah selera makan sobat pesona. Buat yang belum tahu perbedaan antara nasi kapau dengan nasi padang, pertama adalah ada satu jenis hidangan khas dalam nasi kapau, yaitu gulai tambunsu. Gulai tambunsu adalah gulai di mana telur dan tahu diolah dan dibungkus dalam usus sapi. Kedua, sayuran dalam nasi kapau biasanya adalah kol dan kacang panjang, berbeda dengan nasi padang yang menyediakan daun singkong rebus. Terakhir yang membedakan nasi kapau dengan nasi padang adalah posisi penjual nasi kapau lebih tinggi ketimbang pembeli, itu sebabnya ia dilengkapi dengan sendok bertangkai panjang untuk mempermudah menjangkau lauknya. Untuk sobat pesona yang eksis di Instagram, rasanya belum lengkap kalau tidak berfoto di jam gadang dari berbagai sisi. Banyaknya atraksi dan aktivitas masyarakat sekitar yang berlalu lalang di area jam gadang membuat foto yang sobat tangkap akan semakin berwarna. Jangan lupa untuk setting kamera agar hasil jepretan fotomu makin kece, ya.